Oke, di sini dikatakan bahwa persamaan kuadrat x kuadrat tambah x tambah p sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Yang dimana x1 lebih besar daripada x2 dan 2x1 tambah x2 sama dengan 1. Nah, ditanyakan nilai dari p. Nah, di sini kita tuliskan ulang persamaan kuadratnya. X kuadrat tambah x ditambah p sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar x1 dan x2. Nah, jika akarnya adalah x1 dan x2, maka berlaku kita lihat jumlahannya, jumlahan dari akarnya x1 tambah x2 itu sama dengan negatif b per a. Nah, adapun hasil perkaliannya adalah x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Nah, kita lihat untuk nilai a, b, dan c-nya. Pertama, A sama dengan 1, terus di sini B-nya koefisien dari X itu sama dengan 1, dan nilai C itu sama dengan P. Maka di sini kita tuliskan hasil jumlahannya, yaitu negatif B per A menjadi negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Adapun hasil kalinya, yaitu C per A, berarti menjadi P per 1 itu sama dengan P. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa 2 kali X1 tambah X2 sama dengan 1. Nah, di sini saya tuliskan 2 kali X1 ditambah X2 itu sama dengan 1, maka nilai dari X2 itu sama dengan 1 kurang 2 kali X1. Nah, kita hubungkan antara ini X2 sama dengan 1 kurang 2X1 ke persamaan jumlahannya dan persamaan perkaliannya. Maka untuk yang pertama, untuk hasil jumlahannya X1 tambah X2 berarti sama saja dengan X1. Saya tambahkan dengan X2 ini, yaitu 1 kurang 2 kali X1 itu sama dengan negatif 1. Nah, maka di sini kita peroleh X1, di sini negatif 2 kali X1 menjadi negatif X1 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Maka negatif X1 itu sama dengan 1 pindah cross kanan menjadi negatif 2, atau X1 itu sama dengan 2. Nah, kita lanjut di sini. Untuk hasil perkaliannya berarti X1 kali X2 itu sama dengan P. Nah, X1-nya adalah 2 dan X2 itu adalah 1 kurang 2 kali X1. 1 kurang 2 kali X1 berarti 1 kurang 2 kali 2. Ini sama dengan P. Maka 2 dikalikan dengan 1 kurang 4 yaitu negatif 3 itu sama dengan P. Maka kita peroleh P sama dengan negatif 6. Sehingga opsi yang benar di sini kita lihat adalah opsi B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, pada soal ini diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, ditanyakan nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, di sini kita tuliskan ulang persamaannya, yaitu X kuadrat dikurang 4X kurang 5 itu sama dengan 0. Nah, kita lihat nilai dari A, B, dan C. Yang pertama, nilai A yaitu koefisien dari X kuadrat, A sama dengan 1. Koefisien dari X yaitu B sama dengan negatif 4. Dan koefisien dari X pangkat 0 yaitu atau konstantanya yaitu C sama dengan negatif 5. Nah, karena akar-akarnya itu adalah X1 dan X2, maka kita lihat jumlahannya X1 ditambah X2 itu adalah sama dengan negatif B per A. Maka ini sama dengan negatif 4 per A yaitu 1, maka ini sama dengan 4. Adapun hasil kalinya X1 kali X2 ini sama dengan C per A, maka ini sama dengan C-nya itu negatif 5, A-nya 1, ini sama dengan negatif 5. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan ini, maka bentuk X1 tambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, yaitu X1 tambah X2 ataupun X1 kali X2. Caranya bagaimana? Kita ingat bentuk seperti ini.
jika saya punya A ditambah B, kemudian berpangkat 2, ini sama dengan A pangkat 2 tambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Nah, ingat di sini adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, maka di sini dapat saya tuliskan bahwa A ditambah B, kemudian berpangkat 2, lalu kemudian saya kurangi dengan 2 kali A kali B, itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga hubungannya dengan yang kita punya di soal, maka X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini dapat menjadi X1 tambah X2 kuadrat, kemudian saya kurangi dengan 2 kali X1 dikalikan dengan X2. Sehingga di sini saya tuliskan X1 tambah X2 yaitu sama dengan 4, kemudian berpangkat 2 kurang 2 kali X1 kali X2 yaitu negatif 5. Maka ini menjadi 4 pangkat 2, 16, kurang 2 kali negatif 5 yaitu negatif 10. 16 kurang negatif 10 ini sama dengan 26. Sehingga opsi yang benar di sini adalah kita lihat opsi B. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, pada soal ini kita tuliskan persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat tambah 4px ditambah 4 itu sama dengan 0. Nah, mempunyai akar-akar X1 dan X2. Ditanyakan X1 kali X2 berpangkat 2 tambah X1 berpangkat 2 dikali X2 itu sama dengan 32. Ini informasinya, maka ditanyakan nilai dari P. Nah, pertama-tama kita lihat di sini koefisien dari X kuadrat yaitu A sama dengan 1, koefisien dari X yaitu B sama dengan 4P, dan koefisien atau konstantanya yaitu C sama dengan 4. Sehingga untuk jumlahannya X1 ditambah X2 itu sama dengan, kita lihat, ingat kembali rumusnya, yaitu negatif B per A ini sama dengan negatif dari 4P per 1 ini sama dengan negatif 4P. Nah, adapun untuk perkaliannya X1 saya kalikan dengan X2 ini sama dengan C per A, maka ini kita peroleh 4 per 1 sama dengan 4. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa X1 kali X2 kuadrat, X1 kali X2 berpangkat 2 ditambah X1 kuadrat dikalikan dengan X2 ini sama dengan 32. Nah, bentuk ini dapat saya faktorkan. Pertama, karena di kedua ruas mempunyai X1 dan X2, maka saya keluarkan X1 kali X2, kemudian ini kita kalikan. Nah, di sini untuk yang suku pertama, karena di X2-nya berpangkat 2, maka di sini kita tuliskan X2 ditambah. Nah, karena di sini X1 berpangkat 2 X1 yang berpangkat 2, maka di sini menjadi X1. Maka ini sama dengan 32. Maka dari sini dapat saya tuliskan X1 kali X2 itu adalah sama dengan 4. Berarti 4 dikalikan dengan X2 tambah X1 sama saja dengan X1 tambah X2, yaitu negatif 4 kali P itu sama dengan 32. Sehingga di sini negatif 16P itu sama dengan 32, maka nilai P itu sama dengan negatif 2. Sehingga opsi yang benar di sini adalah opsi B. Oke, masih gampang, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini dikatakan bahwa suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar 4 dan negatif 7. Maka kita diminta untuk menentukan persamaan kuadratnya. Nah, soal ini berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat yang dimana diketahui nilai akar-akarnya. Nah, misalnya di sini saya punya akar-akar X1 dan X2, maka untuk persamaan kuadratnya menjadi X kurang X1, kemudian saya kalikan lagi dengan X kurang X2 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan kuadratnya. Nah, berkaitan dengan apa yang ada di soal, maka persamaan kuadratnya menjadi X dikurang 4. Lalu saya kalikan lagi dengan X kurang negatif 7 atau sama saja dengan plus 7. Ini sama dengan 0. Jadi langsung saja kita kalikan seperti biasa. X kali X yaitu X kuadrat. X kali 7 yaitu menjadi plus 7X. Negatif 4 kali X negatif 4X. Dan negatif 4 kali 7 yaitu negatif 28. Ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita peroleh X kuadrat seperti biasa negatif 3X
kurang 28 sama dengan 0. Jadi untuk soal ini cukup mudah karena yang ditanyakan adalah bagaimana menyusun persamaan kuadrat dan sudah diketahui nilai dari akar-akarnya. Nah, seperti ini saja. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini kita akan diminta untuk menentukan persamaan kuadrat mana yang akar-akarnya adalah 1 kurang akar 3 dan 1 tambah akar 3. Nah, sama seperti soal sebelumnya, maka di soal ini kita akan menyusun suatu persamaan kuadrat. Nah, di sini diketahui akar-akarnya yaitu 1 kurang akar 3 dan 1 tambah akar 3. Nah, untuk menyelesaikannya bisa dengan cara seperti sebelumnya. Namun, karena di sini kita lihat akar-akarnya itu adalah unik atau memiliki hubungan satu sama lain, maka untuk soal kali ini saya akan menggunakan metode jika diketahui hasil jumlahan atau dan hasil kalinya. Nah, karena di sini kita lihat kita punya X1-nya yaitu X1 sama dengan 1 kurang akar 3 dan X2-nya yaitu 1 tambah akar 3. Nah, keduanya jika kita jumlahkan X1 tambah X2 ini menjadi 1 kurang akar 3 ditambah 1 tambah akar 3. Maka kita peroleh X1 tambah X2-nya ini mudah, yaitu negatif akar 3 dan plus akar 3 habis, maka menjadi tersisa 2. Nah, yang selanjutnya untuk hasil perkaliannya X1 kali X2 ini sama dengan 1 kurang akar 3 dikalikan dengan 1 tambah akar 3. Ingat bentuk seperti ini, A kurang B kali A tambah B menjadi A kuadrat kurang B kuadrat, yaitu 1 kuadrat kurang akar 3 ini berpangkat 2. Maka ini sama dengan 1 kurang 3 itu sama dengan negatif 2. Sehingga untuk persamaan kuadratnya itu dapat dituliskan menjadi X kuadrat saya kurangi dengan hasil jumlahannya yaitu X1 tambah X2 ini X, lalu saya tambahkan dengan hasil perkaliannya yaitu X1 kali X2 ini sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat, lalu saya kurangi dengan hasil jumlahannya yaitu kurang 2X, kemudian saya tambahkan dengan X1 kali X2 yaitu negatif 2 ini sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 2 sama dengan 0, yang dimana di opsi ini yang benar adalah opsi B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini diketahui persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 kurang 2 dan X2 kurang 2. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat kurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita lihat dulu nilai dari A, yaitu koefisien X kuadrat itu A sama dengan 1, koefisien dari B yaitu sama dengan B sama dengan negatif 5, dan konstantanya yaitu C sama dengan 6. Nah, seperti yang kita ketahui, maka kita peroleh nilai jumlahannya X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A, maka ini sama dengan 5. Selanjutnya untuk hasil perkaliannya X1 kali X2 itu sama dengan C per A yaitu sama dengan C per A itu sama dengan 6. Nah, ini adalah hasil jumlahan dan hasil perkalian dari akar-akar yang lama. Nah, bagaimana dengan akar-akar yang baru? Kita lihat di sini untuk jumlahan akar-akar yang baru yaitu X1 kurang 2 jika kita jumlahkan dengan X2 kurang 2, ini adalah akar-akar barunya, ini sama dengan sama seperti biasa X1 tambah X2, X1 tambah X2, negatif 2 tambah negatif 2 yaitu sama dengan negatif 4. Maka kita peroleh X1 tambah X2 yaitu di sini kita lihat 5 dikurang 4 itu sama dengan 5 kurang 4 sama dengan 1. Jadi untuk hasil jumlahan akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru itu adalah sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lihat dari hasil perkaliannya X1 kurang 2
kemudian dikalikan dengan X2 kurang 2. Maka ini menjadi X1 kali X2, kita kali silang seperti biasa. X1 kali negatif 2 berarti negatif 2X1, negatif 2 kali X2, negatif 2X2, dan terakhir negatif 2 kali negatif 2 yaitu plus 4. Kita lanjut, maka ini menjadi X1 kali X2. Nah, ini bisa dapat saya tuliskan menjadi negatif 2 kali kita keluarkan negatif 2 menjadi X1 di sini tambah X2 lalu ditambah 4. Maka kita peroleh, nah di sini kita lihat X1 kali X2 di sini adalah sama dengan 6 dikurangi dengan negatif 2 kali X1 tambah X2 yaitu 5, kemudian ditambah 4. Maka ini sama dengan 6 kurang 10 tambah 4 yaitu sama dengan 0. Sehingga untuk persamaan kuadrat baru itu dapat saya tuliskan menjadi X kuadrat dikurangi dengan hasil jumlahnya, ini adalah hasil jumlah X, lalu ditambah dengan hasil perkalian dari akar-akar yang baru, itu sama dengan 0. Nah, maka di sini dapat saya tuliskan X kuadrat, hasil jumlahannya yaitu 1, berarti menjadi X kuadrat kurang X itu sama dengan, karena hasil kalinya adalah 0, berarti X kuadrat kurang X sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini juga dapat diperoleh dengan cara mencari nilai X1 dan X2. Kemudian untuk akar-akar persamaan kuadrat yang baru yaitu X1 kurang 2 dan X2 kurang 2 kita peroleh, kita masing-masing kita kurang 2. Kemudian kita menyusun persamaan kuadrat yang dimana jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 7X tambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nah, kita diminta untuk membuat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Oke, pertama-tama di sini kita lihat persamaan kuadrat ini mempunyai nilai A, B, dan C, yang dimana A-nya adalah koefisien dari X kuadrat yaitu A sama dengan 1. Nilai B yaitu koefisien dari X yaitu negatif 7, dan C konstantanya yaitu plus 2. Nah, selanjutnya untuk hasil jumlahan dari akar-akar X1 dan X2, X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Maka kita peroleh negatif B per A berarti negatif 7 per 1 atau sama dengan 7. Selanjutnya untuk hasil perkaliannya X1 kali X2 ini sama dengan C per A, maka ini sama dengan C nya 2, A nya 1, ini sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Nah, bagaimana dengan hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang baru? Nah, ini akan kita tentukan karena untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru dapat kita ketahui dengan cara mengetahui hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, di sini pertama, karena diketahui akar-akar barunya yaitu X1 kuadrat dan X2 kuadrat, kita lihat hasil jumlahannya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ingat kembali jika dapat bentuk seperti ini, bahwa nilai A tambah B lalu berpangkat 2 ini sama dengan A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Artinya nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan A ditambah B berpangkat 2 dikurang 2 kali A kali B. Sehingga untuk jumlahannya ini dapat saya tuliskan menjadi X1 ditambah X2 kemudian berpangkat 2 kurang 2 kali X1 kali X2. Nah, X1 tambah X2 yaitu pada persamaan pertama itu menjadi kita peroleh 7 berpangkat 2 lalu kurang 2 kali X1 kali X2 berarti 2 kali 2. Maka ini sama dengan 7 pangkat 2 49 kurang 2 kali 2 4 berarti menjadi 45. Nah, adapun hasil perkaliannya X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Nah, karena pangkatnya sama maka dapat kita gabungkan X1 kali X2 berpangkat 2 yaitu sama dengan X1 kali X2 yaitu 2 berpangkat 2 itu sama dengan 4. Sehingga untuk persamaan kuadrat baru itu dapat saya tuliskan menjadi X kuadrat
lalu saya kurangi dengan hasil jumlahannya, hasil jumlahan dari akar-akar kuadrat yang baru kali X, kemudian ditambahkan dengan hasil perkaliannya dari akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat dikurang hasil jumlahannya yaitu 45 kali X, hasil kalinya yaitu 4, berarti ini tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita peroleh persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat kurang 45X tambah 4 sama dengan 0. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bantu channel ini agar lebih berkembang dengan memberikan saran dan kritik di kolom komentar. Dan juga share ke teman-temannya yang lain supaya kita dapat bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.